warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 3403180199. Saya akan menjelaskan definisi ERP, manfaat dari penggunaan ERP, dan cara kerja ERP. ERP sendiri merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning atau dalam bahasa Indonesia disebut perencanaan sumber daya perusahaan. Definisi ERP. ERP merupakan suatu informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Terdapat 3 elemen penting di dalam ERP. Yang pertama, enterprise, yaitu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, resource, yaitu sumber daya. Sumber daya yang dimaksud meliputi beberapa aspek, diantaranya modal, aset perusahaan, serta sumber daya manusia. Dan yang ketiga, planning, yaitu perencanaan. Dari ketiga elemen tersebut mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja, yaitu planning, yang berarti bahwa ERP menekankan kepada aspek perencanaan. Manfaat dari penggunaan ERP diantaranya yaitu yang pertama, mempermudah proses pengendalian serta pemantauan proses bisnis. Selain dari itu, ERP akan memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan serta membantunya di dalam melakukan prediksi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, fungsi otomatisasi yang ada pada ERP akan menjamin aliran informasi dapat tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, proses bisnis tersebut dapat berjalan lebih sederhana serta responsif. Yang selanjutnya, sistem ERP dapat mempersatukan banyak unit di dalam ekosistem perusahaan, maka ekosistem perusahaan dapat terintegrasi dengan baik. Dan yang terakhir, dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang dapat beradaptasi serta lebih fleksibel dengan seluruh kebutuhan di masa mendatang. Cara kerja ERP. Penerapan atau cara kerja ERP berisi tentang poin-poin yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk implementasi ERP, yaitu yang pertama, ERP merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan, memiliki peranan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Setiap bagian dan orang yang berpengaruh terhadap adanya sistem ERP wajib terlibat serta harus memberikan dukungan penuh. Dan yang kedua, ERP hadir sebagai pendukung fungsi bisnis dan peningkatan produktivitas, bukan sebaliknya. Nah, adapun tujuan dari implementasi ERP yaitu untuk meningkatkan daya saing sebuah perusahaan. Halo, saya Sophie Jakia dengan nomor induk 3403180200. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Enterprise Resource Planning beserta contohnya. Sistem ini merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server client server yang berbasis web. Sistem ini bertugas mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis yang ada. Sistem ini memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Sistem ini menggunakan database skala enterprise secara tipikal yang menyimpan setiap data sekali saja. Sistem ini mengizinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real time. Dalam beberapa hal, sistem ini memungkinkan perpaduan proses transaksi perencanaan. Sistem ini menunjang sistem multimata uang dan multibahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan internasional. Sistem ini memerlukan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Adapun beberapa contoh sistem enterprise planning ini, yaitu yang pertama adalah research order planning, di mana semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dari sumber daya dan dari penjualan mereka. Sistem ini memiliki modul penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Yang kedua adalah purchasing, di mana sistem ini memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan lain yang dibutuhkan.
Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Yang ketiga adalah produksi planning, di mana modul produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang komponen, dan sumber daya material. Ini dapat dilakukan karena dalam modul terdapat data produksi, historis, dan perkiraan penjualan. Yang keempat adalah financial accounting, di mana modul akuntansi keuangan pada sistem enterprise planning ini adalah inti dari semua sistem yang terkandung dalam perangkat lunak enterprise planning ini. Dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional, maka itu akan menghasilkan laporan keuangan. Yang terakhir adalah human research, di mana modul sumber daya manusia dalam sistem enterprise research planning ini membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Modul sumber daya manusia ini secara berkala memeriksa database karyawan yang lengkap, termasuk informasi kontak, detail gaji, kehadiran, evaluasi kinerja, dan promosi. Dengan NIM 340-318-0201 prestasi G. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai keuntungan dan kelemahan menerapkan ERP. Apa saja sih keuntungan menerapkan ERP itu? Yang pertama yaitu integrasi bisnis dan akurasi data. ERP memiliki sistem yang terdiri dari beberapa modul dan submodul yang dapat mewakili suatu komponen bisnis. Saat suatu data dimasukkan ke dalam suatu modul, misalnya data penerimaan material, maka modul lainnya seperti pembayaran dan persediaan akan diperbaharui secara otomatis dan real time. Input data tersebut hanya perlu dilakukan sekali, yakni pada saat transaksi berlangsung. Dengan begitu, proses kerja bisa lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan input data. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Dalam sistem ERP, ada alat pendukung untuk mengambil keputusan terbaik, misalnya alat simulasi dan perencanaan. Dengan alat tersebut, maka pihak manajemen bisa memanfaatkan setiap sumber daya dengan lebih tepat. Sistem ERP juga bisa membantu membuat dan menyajikan laporan standar yang dibutuhkan oleh manajemen, juga bisa diakses kapanpun saja saat dibutuhkan. Dan selanjutnya yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP juga dapat membuat proses aktivitas rutin menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya seperti proses pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Semua proses tersebut bisa berjalan lebih cepat dan sederhana. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP dibuat dengan standar internasional yang kemudian diadopsi perusahaan yang menggunakannya. Dengan sistem ERP, maka proses kerja menjadi lebih terstruktur dan tidak tergantung pada pekerja tertentu. Selanjutnya yaitu kelemahan menerapkan ERP. Apa saja sih kelemahan menerapkan ERP? Yang pertama yaitu penyesuaian di banyak situasi terbatas. Yang kedua, kebutuhan atau perlunya untuk mendesain ulang atau proses bisnis pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu sistem ERP dapat menjadi halangan dalam biaya proses instalasi dan running ERP. Yang keempat, technical support yang mendukung ERP bisa jadi buruk karena bisa jadi memiliki keahlian dan pengalaman yang sedikit. Yang kelima, yaitu ERP dapat menjadi kaku untuk perusahaan atau organisasi tertentu yang baru atau perusahaan yang ingin berpindah pada arah usaha yang lain di masa depan. Dan yang terakhir, harga ERP proprietary